Beastmaster terhebat. Bab 811. Baik Mo Haikong maupun Ji Yongbo sangat senang menerima janji Fei Yue. Terutama Ji Yongbo. Jika Fei Yue dapat membantu menyesuaikan formasi pengumpulan energi untuk kemajuan pohon Fusang 9 Naga, itu pasti akan sangat bermanfaat baginya. Dari situ, dia dapat mempelajari sejumlah pengetahuan tentang formasi. Ya, sikap proaktif dan penuh hormat Ji Yongbo berasal dari tujuan ini. Fei Yue dan Li Qian mungkin tahu tujuannya. Tak seorang pun dari mereka yang peduli. Menurut pandangan mereka, Ji Yongbo dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menimba ilmu dan mengasah keterampilan formasinya, namun hal itu bukanlah urusan mereka. Demikian pula, hal ini meningkatkan fondasi keseluruhan penjinak binatang manusia, jadi manfaatnya pasti lebih besar daripada kerugiannya. Dan waktu pun berlalu dengan tenang, dan segera tibalah hari berikutnya. Sama seperti hari sebelumnya, pada hari ini, Fei Yue juga menyiapkan formasi kombinasi 3. Formasi gabungan 3 ini, meskipun agak sulit, bukanlah hal yang berada di luar kemampuan Fei Yue. Jadi pengaturannya selesai sekitar tengah hari. Akhirnya selesai. Fei Yue memeriksa lagi susunan di tanah dan mengangguk puas. Perimeter luar adalah formasi yang mempertahankan kekuatan hidup. Li Qian juga mengamati formasi di tanah. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menyadari sesuatu. Sisi kiri dan kanan adalah dua formasi pengumpul energi yang serupa. Disebut formasi komposit rangkap 3, tetapi sebenarnya, formasi ini lebih seperti sepasang formasi paralel. Fei Yue mendengarkan analisis Li Qian dan mengangguk kecil, memberinya tatapan setuju. Lumayan, kemampuan formasi susunanmu sudah jauh lebih baik daripada milikku. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut tanpa sadar. Apa maksudnya? Sudah menunjukkan suatu keterampilan. Bisakah kamu berhenti bersikap sok penting? Tidakkah kamu tahu bahwa memamerkan cangkirmu akan membuatmu tersambar petir? Karena semuanya sudah beres, bolehkah aku mulai? Mengabaikan bualan Fei Yue, Li Qian melanjutkan, mengganti topik pembicaraan. Kesombongan Fei Yue di depannya pasti akan membuat Li Qian membayar harganya. Namun harga yang harus dibayar bukan di sini. Li Qian memutuskan untuk mengubah lokasi, seperti ruangan setelah gelap. Tunggu sebentar, aku akan memeriksa formasi penyempurnaan kemampuan mereka. Fei Yue melihat ke suatu tempat. Di sana, formasi Ji Yongbo telah disiapkan. Sebelumnya, Fei Yue telah berjanji untuk membantu mereka menyesuaikan formasi, dan Li Qian telah mendengarnya. Jadi ketika dia melihat Fei Yue berjalan mendekat, dia tidak terkejut. Tentu saja mereka tidak akan menghentikannya. Guru Fei Yue, bisakah Anda melihat? Ji Yongbo bertanya dengan hormat saat Fei Yue mendekat. Fei Yue tidak membuang waktu dan segera memfokuskan pandangannya, mengamati susunan pengumpul energi yang telah dia siapkan. Setelah mengamati sejenak, dia mengulurkan tangan, mengambil beberapa bahan luar biasa yang digunakan untuk dekorasi, dan mulai menyesuaikannya. Sambil menyesuaikan susunan pengumpul energi, dia berkata tanpa tergesa-gesa, keahlian susunanmu biasa saja. Mendengar ini, Ji Yongbo tampak tidak menyadari sarkasme dalam kata-katanya. Senyum langsung tersungging di wajahnya. Terima kasih atas pujiannya, Guru Fei Yue. Tak jauh dari situ, Li Qian melihat kejadian ini dan terkekeh, orang ini benar-benar tak punya nyali. Paman Yu mengangguk, tidak terkejut sama sekali. Ia memberikan analisis yang objektif, dengan mengatakan, sebenarnya wajar saja jika Ji Yongbo berperilaku seperti ini. Binatang kontrak dewimu telah mengumpulkan hampir setengah dari formasi susunan peradaban obsidian, jadi wajar saja jika ia sangat terampil di bidang ini. Akan menjadi tidak normal jika tingkat keterampilannya tidak tinggi. Petik 2. Mendengar ini, bibir Li Qian berkedut sedikit, tidak yakin harus berkata apa. Saya merasa penggunaan istilah, Dewi Binatang Kontrak, untuk menggambarkan Fei Yue agak kurang tepat. Namun, mengingat kekuatan dan senioritas Paman Yu, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi. Paman Yu, dia menatap Paman Yu dan memberikan jawaban singkat. Melihat Paman Jia juga muncul di sampingnya, ia langsung berkata, Paman Yu, Paman Jia, persiapan kita hampir selesai. Kapan kita bisa memulai tahap selanjutnya dari rencana ini? Mendengar ini, Jiabo melihat ke arah formasi susunan itu lalu terkekeh, tidak perlu menunggu, bisa diaktifkan kapan saja. Kali ini, kami tidak bermain curang. Kami bermain terbuka. Tanpa henti, dia melanjutkan, begitu pula dengan pemuja yang kita tangkap sebelumnya, dia dari Sekte Pemakaman Bunga. Paman Yu memulai percakapan, berbicara dengan nada yang sangat santai dan biasa, tetapi dengan kata-kata yang sangat tegas, kami hanya ingin memberitahu mereka dengan jelas bahwa kami telah menemukan mereka dan menunggu mereka datang kepada kami untuk melihat apakah mereka punya nyali. Mendengar apa yang dikatakan Paman Yu dan Paman Jia, Li Qian langsung mengerti apa maksud kedua senior itu. Mereka sedang bersiap memancing dengan kail lurus. Setelah terdiam sejenak dan berpikir, dia pun menyampaikan pendapatnya, saya rasa mereka tidak akan datang. Bibir Paman Yu melengkung membentuk senyum tipis. Itu belum tentu benar. Datang atau tidaknya bergantung bukan hanya pada bahayanya, tapi juga pada apakah itu sepadan. Mendengar ini, Li Qian juga sangat penasaran, jadi, apakah operasi ini bermanfaat? Paman Jabar menggelengkan kepala dan memilih untuk mengatakan yang sebenarnya, kita juga tidak tahu. Kita lihat saja nanti apa yang akan terjadi di tempat yang menunjukkan tanda-tanda perubahan ini. Sesuatu seperti kadal raksasa mekanis.
Mata Li Qian tiba-tiba berbinar saat ia segera menyadari apa artinya. Ya, Paman Yu menggema, matanya membara. Tapi apapun yang terungkap, sudah pasti anggota sekte akan datang. Setidaknya mereka pasti akan datang dan melihat benda apa ini, kata Paman Jia dan Paman Yu serempak. Soal apakah mereka akan menjualnya atau tidak, itu tergantung pada nilai spesifik barangnya. Wajah Li Qian menunjukkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba, diikuti oleh sedikit keraguan. Saya penasaran, apakah selalu ada sesuatu yang terungkap di area reaksi firasat? Tentu saja. Paman Yu menatap Li Qian dan menjawab dengan tegas tanpa ragu. Melihat ekspresi bingung di wajah Li Qian, Paman Yu menjelaskan dengan penuh arti, membentuk tempat dengan tanda-tanda yang tidak menyenangkan tidaklah semudah itu. Mendengar ini, Li Qian terdiam. Setelah beberapa saat, dia tampak tercerahkan dan akhirnya menyadari, saya mengerti. Perkataan Yubo mengandung implikasi yang sangat jelas, tempat di mana pertanda terdeteksi dan apa yang diungkapkannya, sampai batas tertentu, saling melengkapi. Tanpa hal itu, tempat reaksi prekursor tidak akan bisa terbentuk di sisi lain bidang dimensi. Bab 812. Tak lama kemudian, waktu sudah menunjukkan pukul 2 siang. Tanpa menunggu Li Qian memberi petunjuk apapun, Paman Yu, Paman Jia, Mo Haikong, dan Ji Yongbo dengan bijak membuat alasan untuk pergi. Mereka sangat menyadari semua tabu seputar pelatih. Melihat ini, Fei Yue juga bersiap untuk pergi. Li Qian meliriknya dan berkata dengan marah, Fei Yue, kamu mau kemana? Tetap di sini. Mendengar kata-kata Li Qian, Fei Yue langsung menghentikan langkahnya. Sekarang, dia sepenuhnya menyadari niat Li Qian. Jelas, dia tengah bersiap mengajariku metode evolusi wujud evolusi selanjutnya dari pedang iblis api hitam. Meski dia tidak senang akan hal ini, dan merasa bahwa Li Qian menambah beban padanya, Fei Yue sebenarnya cukup gembira di dalam hatinya. Li Qian meninggalkanku di sini saat ini, dan di depan begitu banyak orang. Di muka umum, implikasinya cukup jelas. Tingkat kepercayaan ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut. Setelah mendengarkan kata-kata Li Qian, Paman Yu berkata dengan penuh arti, Li Qian, kau benar-benar baik terhadap ras manusia spesial yang telah kau kontrak ini. Li Qian tersenyum dan tidak memikirkan apapun tentangnya. Dia berkata dengan tulus, kita telah saling membantu untuk sukses. Mendengar ini, Paman Yu teringat akan bakat luar biasa Fei Yue dalam formasi susunan, mengangguk sedikit, dan berkata dengan sedikit emosi, kalian berdua memang individu yang luar biasa. Yang satu adalah bakat yang muncul sekali dalam satu abad, yang dikembangkan oleh Universitas Penjinak Binatang Sasu. Yang satu adalah anak ajaib dengan bakat luar biasa dalam formasi. Mereka memang pasangan yang sangat cocok. Tanpa menjawab atau terus menyanjung dirinya sendiri, Li Qian langsung saja berkata, baiklah, semuanya sudah siap. Selanjutnya, saya akan mulai mengawasi perkembangannya, yang mungkin agak besar. Paman Yu terkekeh dan memberinya tanda, oke. Jangan khawatir, kami sudah menyiapkan formasi penyembunyian di arah ini. Sambil berkata demikian, dia mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah kota Lingsui. Setelah berkata demikian, dia tidak membuang waktu lagi dan membawa Jia Bo, Mo Haikong, dan Ji Yongbo pergi dari Peach Garden Manor. Di dalam Peach Garden Manor, Li Qian menarik pandangannya dan memfokuskan perhatiannya pada dua iblis pedang api hitam. Kedua iblis pedang api hitam ini dipanggil dan dilepaskan oleh Mo Haikong sesaat sebelum dia pergi. Itu adalah pedang iblis api hitam yang telah dikontrak oleh Mo Haikong sendiri, dan juga pedang iblis api hitam yang untuk sementara tidak memiliki tuan. Li Qian cukup percaya diri dengan kemampuannya mengalahkan iblis pedang api hitam milik Mo Haikong. Selain bakatnya yang luar biasa, yang telah menembus tingkat ke-8 peringkat kaisar, ia juga memiliki hubungan dengan gurunya, Mo Haikong. Dengan bakat Mo Haikong dalam menjinakkan binatang buas, kemungkinannya untuk menyelesaikan evolusi niscaya akan meningkat secara signifikan. Sebaliknya, dia tidak terlalu optimis terhadap pedang iblis api hitam yang belum dikuasai. Orang ini tidak hanya tidak memiliki kemampuan menguasai dan menjinakkan binatang buas, tetapi juga pernah mengalami cedera fatal di masa lalu. Tidak akan mudah baginya untuk menyelesaikan evolusinya. Meskipun dia sudah memiliki gambaran umum dalam benaknya, dia tentu tidak akan mengatakan hal-hal ini dengan lantang. Setidaknya di permukaan, hal itu harus dilakukan untuk memperlakukan semua orang secara setara. Kalau begitu, mari kita mulai. Ia melirik kedua iblis pedang api hitam, lalu berkata dengan nada serius, Api tua, penguasa hitam, masuklah ke dalam formasi. Old Flame merupakan pedang iblis api hitam yang dikontrak Mo Haikong, sedangkan Black Master merupakan pedang iblis api hitam yang tidak mempunyai tuan. Kebetulan sekali, selain tidak enak didengar, nama-nama mereka juga cocok dengan karakteristik bawaan mereka. Mendengar ini, Lao Yan dan Hei Zhu memasuki formasi yang dibentuk Fei Yue tanpa ragu-ragu. Li Qian dapat melihat bahwa mata mereka dipenuhi dengan kerinduan dan tekad. Ini adalah kesempatan langka untuk melambung tinggi, dan baik Lao Yan maupun Hei Zhu tidak akan menyia-nyiakannya. Selain itu, mereka semua memiliki tekad dan kemauan untuk berhasil atau mati saat mencobanya. Melihat kedua binatang buas itu telah memasuki dua inti formasi gabungan 3 dan keduanya percaya diri, Li Qian mengangguk sedikit dan kemudian berkata dengan suara yang kuat, Api tua, Tuan Hitam, gunakan gaya pedang hati, tarian gila. Heart Sword Style, Frenzy Dance adalah keterampilan yang sangat spesial. Melalui informasi yang diterima setelah menyelesaikan misi, Li Qian mengetahui bahwa
Ketika keterampilan ini digunakan pada musuh, jika mengenai, tidak hanya menyebabkan cedera fisik tetapi juga merusak kekuatan mental musuh. Namun, jika keterampilan ini digunakan pada diri sendiri, efeknya akan sangat berbeda. Ia dapat membimbing keinginan hewan peliharaan ke dalam kondisi penghancur hati yang khusus. Dalam keadaan ini, iblis pedang api hitam dapat melihat atribut energinya yang paling penting, yaitu api dan kegelapan. Anda hanya perlu menghilangkan satu di antaranya dan mempertahankan yang lain. Melihat Lao Yan dan Heizu mulai menggunakan skill Hard Sword Style, Frenzy dan Li Qian menatap Fei Li. Aktifkan formasi. Melihat ini, Fei Yue langsung mengerti maksud Li Qian dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk berkomunikasi dengan batu energi dalam formasi gabungan 3, mengaktifkan formasi tersebut. Formasi gabungan 3 lapis ini cukup istimewa. Bagian terluarnya tertanam batu energi tipe kehidupan, yang mengandung energi tipe kehidupan dalam jumlah besar. Di dalam area bagian dalam, pola susunan kiri dan kanan masing-masing tertanam batu energi atribut api dan gelap. Pada saat ini, formasi tersebut diaktifkan, memancarkan 3 lingkaran cahaya redup berwarna merah, hitam, dan hijau zamrud, membuatnya tampak sangat unik. Li Qian meliriknya dan langsung mengerti bahwa formasi itu saat ini dalam keadaan siaga khusus. Sudah aktif, tapi belum aktif sepenuhnya. Pada saat yang sama, tepat saat Li Qian memfokuskan perhatiannya pada formasi gabungan 3, di sisi lain, dalam 2 pola susunan di kiri dan kanan, pusaran angin samar mulai muncul di tubuh 2 iblis pedang api hitam. Apa yang tampak seperti angin puyuh, pada kenyataannya, sangat jelas bagi Li Qian, bukanlah angin sama sekali, melainkan niat pedang yang hampir memadat. Sekalipun tidak ditujukan kepadanya, melihat niat pedang itu, Li Qian tidak dapat menahan perasaan gelisah, seperti duri di punggungnya atau tulang ikan yang tersangkut di tenggorokannya. Merasa waktunya hampir habis, dia tiba-tiba menggunakan bakat penjinak binatang telepati untuk mengirim pesan, sekarang. Serang. Di ruang mental khusus, Lao Yan dan Heizu baik, melihat asal-usul energi atribut. Itu adalah nyala api yang membumbung tinggi dan sekumpulan cahaya hitam pekat. Aku mendengarmu. Setelah menerima perintah Li Qian, Lao Yan sama sekali tidak ragu. Ia segera mengangkat pedang kehendak di tangannya dan menebas gugusan cahaya gelap itu. Sementara itu, di sisi lain, di ruang mental yang sama, Pangeran Kegelapan juga mengangkat pedang kehendak dan menebas api yang menari-nari. Kedua hewan peliharaan itu memiliki tujuan yang sepenuhnya berlawanan, tetapi mereka melakukan tindakan mereka hampir bersamaan. Bab 813. Di dalam ruang mental khusus itu, saat kedua pedang iblis api hitam menggunakan pedang kemauan mereka untuk membunuh sumber energi yang berbeda, di luar, tubuh mereka mulai memancarkan cahaya evolusi yang intens. Metode evolusi iblis pedang api hitam berbeda dari hewan peliharaan lainnya. Cahaya evolusi yang dipancarkannya tidak bertahap, melainkan tiba-tiba muncul. Kelihatannya mempesona dan langsung menarik perhatian Fei Yue. Melihat cahaya evolusi yang menyilaukan, Li Qian tak dapat menahan luapan emosinya. Mengingat kekuatan dan bakat mereka, Old Flame dan Black Lord di depan kita pasti tidak akan memiliki masalah dengan tahap evolusi ini. Sama sekali tidak perlu khawatir. Alasan Li Qian mengalami gejolak emosi saat ini adalah karena metode evolusi dari pedang iblis api hitam, seekor binatang peliharaan. Metode evolusi melalui pemisahan diri benar-benar di luar harapannya. Ini benar-benar membuktikan pepatah yang mengatakan bahwa Anda harus melepaskan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Namun, metode evolusi ini, meskipun tampaknya sederhana, sebenarnya cukup cerdik. Hanya dibutuhkan sedikit inspirasi untuk memunculkannya. Jika Anda tidak dapat memikirkan solusinya, Anda mungkin akan terjebak untuk waktu yang lama. Li Qian tahu betul bahwa jika dia tidak memiliki kode curang, peternak lain kemungkinan akan berakhir di jalan buntu dengan evolusi semacam ini. Akan tetapi, berevolusi melalui tindakan menyakiti diri sendiri adalah pendekatan yang agak ekstrim. Peternak biasa tidak akan pernah membayangkan metode evolusi ini. Sekalipun mereka memikirkannya, mereka mungkin tidak akan berani mencobanya. Misalnya, pada saat ini, Fei Yue melihat badai pedang membubung di atas kepala Lao Yan dan Heizu, lalu merasakan aura kedua binatang itu melemah dengan cepat. Tidak menyadari situasi tersebut, Fei Yue bahkan secara keliru mengira bahwa dia telah meninggal sebelum dia dapat memulai misinya. Dia baru menyerah pada ide itu ketika dia melihat cahaya evolusi yang kuat yang langsung terpancar dari kedua binatang itu. Dia menatap Li Qian, matanya penuh kebingungan dan keheranan, apa yang terjadi? Melihat bahwa Lao Yan dan Heizu telah memasuki tahap evolusi yang stabil, dan dia tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk masalah ini untuk saat ini, Li Qian angkat bicara dan menjelaskan, metode evolusi iblis pedang api hitam cukup istimewa. Petik 2. Selanjutnya, Li Qian secara singkat dan padat menjelaskan evolusi pedang iblis api hitam pada tahap pertamanya selama beberapa menit. Alasan Li Qian melakukan ini sebenarnya untuk mengajari Fei Yue langkah demi langkah. Saya berharap dia bisa menjadi tangan kanan saya di masa depan. Setidaknya ia dapat secara mandiri mengawasi evolusi hewan peliharaan iblis pedang api hitam. Setelah mendengar penjelasan Li Qian, wajah Fei Yue menampakkan ekspresi kesadaran yang tiba-tiba. Berikutnya adalah rasa ingin tahu. Ya, saat ini, Fei Yue juga sangat penasaran dan ingin memahami hakikat batin dari metode evolusi iblis pedang api hitam. Cahaya evolusi yang menyala-nyala melesat ke udara, diperkirakan tingginya 50 atau 60 meter, membuatnya cukup mencolok.
Di luar Peach Garden Manor, Paman Yu dan yang lainnya semua melihatnya, dua sinar cahaya evolusi yang menyilaukan melesat ke langit. Seperti dua anak panah tajam yang menembus langit. Cahaya evolusi tidak bertahan lama, dan segera berubah menjadi pilar cahaya yang menyilaukan. Menatap sorotan cahaya evolusi yang menyilaukan, Mo Haikong tidak memperlihatkan kegembiraan, melainkan ekspresi khawatir. Jelaslah bahwa dengan tingkat evolusi ini, mustahil seekor binatang peliharaan dengan potensi legendaris bisa muncul. Mungkinkah mereka gagal? Memikirkan hal itu, hatinya tak dapat menahan rasa sesak. Kita harus berharap usaha kita tidak berakhir sia-sia. Semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Jangan khawatir, dengan kemampuan Li Qian, apa yang perlu kau khawatirkan? Ji Yongbo melihat kekhawatiran Mo Haikong dan menghiburnya. Kesampingkan semua hal lainnya, ambil saja pohon fusang 9 naga yang sudah dikontrak Mo Haikong, misalnya. Itu adalah hewan peliharaan potensial yang benar-benar legendaris. Ji Yongbo bahkan merasa bahwa selama Li Qian bersedia, dia dapat menggunakan semua hewan peliharaan kontrak Li Qian untuk pengujian. Sayangnya, saya bahkan tidak memiliki kesempatan seperti itu sekarang. Terlebih lagi, karena dia baru saja bertemu Li Qian, dia tidak bisa meminta bantuan untuk evolusi pada titik ini. Mendengarkan percakapan antara Mo Haikong dan Ji Yongbo, baik Paman Yu maupun Paman Jia tidak menunjukkan perubahan ekspresi. Tujuan mendasar mereka bukanlah evolusi. Jika mereka dapat menyelesaikan evolusi, itu akan menjadi hasil terbaik. Jika tidak, dampaknya tidak akan signifikan. Paling buruknya, ini berarti bahwa lokasi reaksi peringatan awal tidak akan dipicu untuk sementara waktu. Pada saat yang sama ketika keempatnya tengah memikirkan hal yang berbeda, di sisi lain, di dalam Peach Garden Manor, sorotan cahaya evolusi yang terbit perlahan-lahan meredup. Setelah pilar cahaya evolusi sepenuhnya redup, dua binatang peliharaan baru, yang sangat berbeda dari pedang iblis api hitam sebelumnya, muncul di hadapan Li Qian dan Fei Yue. Kedua hewan peliharaan itu tidak terlalu tinggi, keduanya sekitar 5 meter. Mereka semua adalah hewan peliharaan humanoid. Salah satu dari mereka menghunus pedang merah tua dan ditutupi baju besi merah dan emas gelap. Sebuah jubah emas gelap diikatkan di belakangnya. Terbang liar. Gumpalan api juga keluar dari tubuhnya. Kelihatannya luar biasa. Seperti raja yang berkuasa atas api. Di sisi lain, sosok berbaju besi hitam dikelilingi pita hitam. Dia tampak seperti seorang jenderal yang perkasa dan tak terkalahkan. Karena Crimson Moon tidak memiliki bakat True Sight dan levelnya lebih rendah dari dua hewan peliharaan yang telah menyelesaikan evolusinya, tidak ada informasi yang dapat diperoleh darinya. Dia menatap kedua binatang peliharaan itu dan bertanya dengan nada bingung, hewan peliharaan jenis apa ini? Li Qian berbagi informasi tentang kedua hewan peliharaan itu dengan Fei Yue, dan menjelaskan secara singkat, mereka adalah Master Pedang Iblis Api dan Master Pedang Malam Kegelapan. Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang kedua hewan peliharaan tersebut. Mereka sekarang hanya bentuk transisi, dan tidak ada gunanya mengetahui terlalu banyak tentang mereka. Setelah memberikan penjelasan singkat, dia menatap Fei Yue dan berkata dengan tenang, kita bisa memulai tahap kedua evolusi sekarang. Mendengar ini, alis Fei Yue tiba-tiba berkerut. Ekspresinya langsung berubah sangat dingin dan serius. Dia melihat kedua hewan peliharaan yang telah menyelesaikan tahap pertama evolusi. Dan kekuatan spiritualnya mulai menyebar saat dia melihat pola susunan di bawah kaki mereka. Saat kekuatan spiritualnya menyebar, susunan yang tadinya memancarkan cahaya lembut, tiba-tiba meledak menjadi cahaya yang menyala-nyala. Tampak jelas, satu hitam dan satu merah, dua aliran energi mulai mengalir. Di mata susunan tempat Lao Yan berada, aliran energi hitam murni mulai melonjak dan kemudian menyebar ke mata susunan tempat penguasa hitam berada. Demikian pula, dari tempat Black Master berada, aliran energi merah tua mulai menyebar ke tempat Old Flame berada. Dengan demikian, kedua energi, satu hitam dan satu merah, mulai mengalir seperti simbol Tai Chi yang bermutasi, dan kemudian bertukar posisi. Kedua energi ini adalah energi atribut gelap dan energi atribut api yang dilepaskan oleh Lao Yan dan He Zhu. Baru saja, kedua energi ini, setelah dibelah, tidak menghilang tetapi dikumpulkan oleh formasi yang dibentuk oleh Fei Yue. Bab 814. Energi yang dilepaskan oleh Lao Yan dan He Zhu dikumpulkan oleh formasi. Akhirnya, semua energi ini berkumpul di mata susunan tempat mereka masing-masing berdiri. Fei Yue menatap tajam. Energi-energi ini pada dasarnya berasal dari sumber yang sama dan dapat menginspirasi Lao Yan dan He Zhu untuk mencapai alam yang lebih tinggi. Namun itu hanya berfungsi untuk merangsang. Jumlah energi ini jelas tidak cukup untuk mendukung evolusi akhir mereka. Pertanyaannya, jumlah energi ini hanya berfungsi sebagai pemicu. Inilah salah satu alasan mengapa iblis pedang api hitam harus mengalami evolusi terus-menerus. Karena katalis ini tidak dapat disimpan dalam jangka waktu lama. Jadi, tepat pada saat energi mengalir ke inti susunan lawan dan membangkitkan cahaya evolusi yang cemerlang, Fei Yue sama sekali tidak ragu dan mengaktifkan sepenuhnya susunan komposit 3. Saat susunan 3 lapis itu sepenuhnya aktif, 36 batu energi unsur api kualitas terbaik dan 36 batu energi unsur gelap kualitas terbaik yang tertanam di area pola susunan kiri dan kanan mulai mengamuk. Energi atribut terkait yang melonjak, bagaikan banjir yang meluap, langsung menyerbu ke arah inti susunan di sisi berlawanan. Saat energi mengalir masuk, dalam sekejap,
energi di dalam Flame Demon Sword Master dan Dark Knight Sword Master, yang belum tenang, mendidih sepenuhnya. Pada saat yang sama, cahaya yang lebih menyilaukan tiba-tiba terpancar dari mereka. Kedua sinar cahaya evolusi ini tiba-tiba membumbung ke udara, langsung menarik perhatian semua orang. Di luar Peach Garden Manor, Mo Haikong menyaksikan pemandangan ini dan tak kuasa menahan diri untuk bergumam dalam hati, ini evolusi yang berkelanjutan. Pantas saja, tak heran. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Melihat ini, Ji Yongbo pun menunjukkan kegembiraan. Dia tampak lebih bahagia daripada Mo Haikong, orang yang terlibat. Tatapannya tajam, matanya penuh dengan antisipasi. Berdasarkan apa yang kita ketahui sejauh ini, meskipun Li Qian sangat berbakat, dia tidak sombong dan relatif mudah bergaul. Jika seseorang benar-benar meminta bantuan, ia mungkin akan mengulurkan tangan dan membantu mengembangkan hewan peliharaan potensial yang legendaris. Dia menatap Mo Haikong, matanya dipenuhi rasa iri yang mendalam. Mo tua, sudah kubilang sejak lama, jangan khawatir. Mengesampingkan rasa irinya, dia sengaja meninggikan suaranya dan berkata, dengan keterlibatan Profesor Li Qian, evolusi pasti tidak akan mengalami masalah. Meskipun kata-katanya tidak diragukan lagi merupakan pujian yang tulus, motif lainnya juga cukup jelas. Dia hanya ingin lebih dekat dengan Li Qian. Meskipun masih ada satu langkah terakhir, aku juga merasa seharusnya tidak ada masalah besar, Paman Yu menimpali. Pada titik ini, dia memiliki kepercayaan penuh pada kemampuan pelatihan Li Qian. Terlebih lagi, cukup jelas bahwa setelah dua evolusi berturut-turut, potensi pedang iblis api hitam pasti telah mencapai tingkat legendaris. Bahkan sangat mungkin, jika evolusi berjalan lancar, kedua iblis pedang api hitam dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melambung tinggi. Berbeda dengan optimisme Yubo dan yang lainnya, alis Li Qian berkerut dalam di luar formasi kombinasi 3. Li Qian sebelumnya berspekulasi bahwa Black Master mungkin menghadapi beberapa kesulitan setelah tahap kedua evolusi dimulai. Kemungkinan akan ada kendala yang cukup besar. Ternyata, tebakannya benar. Begitu evolusi dimulai, menjadi jelas bahwa, dalam kondisi yang sama, momentum Old Flame lebih kuat daripada Black Master. Bahkan cahaya evolusi bersinar lebih terang. Perbedaan ini menjadi lebih jelas ketika cahaya evolusi terkondensasi menjadi pilar cahaya evolusi. Meskipun Lao Yan juga menghadapi beberapa kesulitan, setelah berusaha sekuat tenaga untuk menerobos selama beberapa saat, ia akhirnya berhasil memadatkan pilar cahaya evolusi. Akan tetapi, dibandingkan dengan perjalanan mulus Lao Yan, situasi Hei Zhu jelas jauh lebih sulit. Cahaya evolusi yang tersebar secara bertahap memadat, tetapi jelas bahwa proses ini sangat sulit. Pada akhirnya, meskipun sinar evolusi baru saja terbentuk, ia sangat tidak stabil. Ia berkelap-kelip, kadang terang, kadang redup, cahayanya tak terduga. Bahkan membuatku merasa seperti berada di ambang kehancuran. Di luar Peach Garden Manor, Mo Haikong mengamati dua berkas cahaya evolusi. Satu berkas berwarna merah tua, yang jelas menunjukkan bahwa Old Flame sedang berevolusi, sementara berkas lainnya berwarna hitam, yang jelas menunjukkan bahwa Black Master sedang berevolusi. Melihat dua berkas cahaya dengan tren yang jelas berbeda, perasaan Mo Haikong agak rumit. Saya merasa senang sekaligus sedikit frustrasi. Berita baiknya adalah cinta pertamanya seharusnya baik-baik saja, tetapi berita buruknya adalah Black Lord mungkin tidak dapat mengatasi rintangan yang tidak dapat diatasi ini. Pak Tua Mo, kenapa ini terjadi? Ji Yongbo juga melihat dua berkas cahaya evolusi dengan arah yang sangat berbeda, dan ia pun bingung. Mo Haikong menjelaskan, Yan Tua dan Tuan Hitam berada dalam situasi yang berbeda. Tanpa jeda, dia melanjutkan, seperti yang Anda ketahui, kekuatan mental saya sebenarnya telah menembus ke tingkat legendaris. Dengan umpan balik dari energi mentalku dan peningkatan bakat penjinak binatang buasku, kondisi Lao Yan pasti akan membaik. Selain itu, Kurosu menderita luka yang sangat serius, yang memengaruhi hakikat jiwanya. Saat ini, dia mungkin juga menjadi penghalang. Setelah mendengarkan penjelasan Mo Haikong, Ji Yongbo menghela napas pelan, sepertinya evolusi selanjutnya dari pedang iblis api hitam, terutama evolusi tahap kedua, masih sangat menantang. Meskipun Black Lord terluka, aku menyadari potensinya. Mampu menembus batas potensi rasial dalam keadaan seperti itu sudah cukup untuk membuktikan banyak hal. Jika bahkan itu tidak dapat menjamin selesainya evolusi, maka situasi bagi iblis pedang api hitam lainnya hanya akan lebih buruk. Mo Haikong mengangguk sedikit tanda setuju. Dia menimpali, kurasa kemungkinan iblis pedang api hitam berhasil menyelesaikan tahap kedua evolusinya mungkin sangat rendah. Wajar jika kurang dari 1 dari 100 orang mampu bertahan hidup. Ji Yongbo menghela napas, suaranya dipenuhi penyesalan, lalu berkata, sepertinya akan sangat sulit untuk meniru evolusi ini dalam skala besar. Tak jauh dari situ, Ji Abo mendengar ini dan tersenyum tipis, mencoba menirunya dalam skala besar. Menurutmu, apa hewan peliharaan potensial yang legendaris itu? Kubis. Perkataan Ji Abo membuat Ji Yongbo tampak malu. Sementara itu, di sisi lain, di samping formasi komposit rangkap 3. Li Qian pun mendesah tak berdaya, sayangnya, sepertinya Black Master kemungkinan besar tidak akan mampu menyelesaikan evolusinya. Saat dia berbicara, tatapannya tetap tertuju pada Kurosu. Jika memungkinkan, ia tentu berharap Kuro juga bisa menyelesaikan evolusinya dengan lancar. Akan tetapi, dilihat dari tren saat ini, situasinya tidak optimis.
Sinar evolusi yang muncul dari tubuh Black Lord kemungkinan besar akan runtuh, dan kemungkinan kegagalan evolusi sangat tinggi. Melihat pilar cahaya evolusi yang goyah, Li Qian hanya bisa berdoa memohon keajaiban. Bab 815. Li Qian mengerutkan kening saat dia menyaksikan seberkas cahaya evolusi muncul dari tubuh Black Master. Karena sinar evolusi ini dengan jelas menunjukkan tanda-tanda runtuh dan tidak berkelanjutan. Fondasinya masih kurang. Li Qian menggelengkan kepalanya pelan sambil mengamati berkas cahaya evolusi, yang jelas-jelas menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Tepat saat dia hendak mengalihkan pandangannya untuk memeriksa jalannya formasi, Fei Yue, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba berbicara untuk mengingatkannya, ada yang tidak beres. Li Qian, lihat, ada yang tidak beres. Apa ini? Li Qian mengangkat alisnya lagi dan menatapnya setelah diingatkan oleh Fei Yue. Segera setelah itu, dia melihat suatu pemandangan yang menurutnya agak tidak dapat dipercaya. Di udara, seberkas cahaya evolusi, yang telah menunjukkan tanda-tanda runtuh dan gagal, tetap bertahan dengan keras kepala. Tidak ada tanda-tanda keruntuhan akan berlanjut. Bas! Li Qian tak percaya. Detik berikutnya, sesuatu yang di luar pemahamannya terjadi. Di udara, pilar evolusi penguasa hitam tidak hanya tidak runtuh dengan cepat, tetapi setelah kilatan cahaya gelap, pilar itu menunjukkan tren menjadi semakin kokoh. Tuan Hitam, Anda sungguh menakjubkan. Apakah ini kekuatan kehendak? Li Qian menatap pilar cahaya evolusi yang semakin mengeras, menahan rasa takjubnya, dan tak kuasa menahan diri untuk berseru dengan tulus, sepertinya keajaiban benar-benar terjadi. Pada saat yang sama Li Qian terkejut dan terharu, Mo Haikong juga melihat pemandangan yang sama di luar Villa Taoyuan. Melihat sinar cahaya evolusi yang semakin memadat, memancarkan cahaya hitam redup, dia tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, Black Lord. Melihat ini, Ji Yongbo yang berdiri di dekatnya sudah menebak sebagian kebenarannya, tetapi tetap tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Pak Tua Mo, bagaimana situasinya sekarang? Hahaha. Mo Haikong tertawa terbahak-bahak. Ia menatap Ji Yongbo, tak kuasa menahan kegembiraannya. Bagus, bagus. Kalau tidak terjadi apa-apa, kedua hewan peliharaan itu seharusnya bisa menyelesaikan evolusi mereka. Pak Mo, kau harus membantuku. Mendengar ini, Ji Yongbo terkejut, tetapi juga merasakan harapan yang kuat. Ia menatap Mo Haikong dan berkata dengan tatapan tegas. Mo Haikong melirik Ji Yongbo, menggelengkan kepalanya sedikit, dan mengutarakan isi hatinya, Pak Tua Ji, bukannya bermaksud kasar, tapi kamu juga perlu lebih memperhatikan hal semacam ini. Setidaknya, kamu perlu menunjukkan kepercayaan diri yang cukup saat berbicara dengan Profesor Li Qian. Ji Yongbo mengerjap, agak bingung. Apa maksudmu? Kesampingkan semua hal lainnya, Mo Haikong melirik ke arah dalam Peach Garden Manor, tempat Li Qian berada, lalu mengingatkannya, kekuatan mentalmu perlu ditingkatkan sesegera mungkin. Tanpa ragu, ia melanjutkan, jika Anda meminta bantuan Profesor Li Qian dalam situasi Anda saat ini, bukankah itu akan memberinya kesan bahwa Anda tidak sabaran dan ingin cepat sukses? Itu masuk akal. Ji Yongbo langsung mengerti. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Matanya tiba-tiba berbinar. Seperti yang dikatakan Mo Haikong, paling tidak, kita perlu meningkatkan kekuatan mental kita terlebih dahulu. Sekalipun kita tidak berbicara tentang menerobos ke level legendaris, mencapai puncak level Roh Kudus seharusnya menjadi salah satu prasyarat yang diperlukan. Kalau saja dia masih berada di alam Roh Kudus tingkat ke-6 seperti sekarang, Li Qian tentu akan merasa bahwa tujuannya terlalu tinggi dan tidak realistis. Sama seperti menghadapi ujian, ada baiknya bercita-cita mendapat nilai 100 poin, tetapi pertama-tama Anda harus memiliki kemampuan untuk mendapat nilai 90 poin. Tidak seperti ekspresi Ji Yongbo dan Mo Haikong yang gembira, Paman Yu dan Paman Jia fokus pada hal lain. Paman Yu merasakan fluktuasi energi di dekat Peach Garden Manor dan kemudian berkata, fluktuasi energi mulai menjadi ganas. Namun, Jacob memfokuskan pandangannya ke arah tertentu. Itu, riak-riak dimensi. Seru Mo Haikong takjub saat melihat pemandangan tak biasa yang tiba-tiba muncul di udara, menyerupai riak-riak air. Paman Yu mengerutkan kening, menyadari masalahnya. Rasanya masih ada bagian terakhir yang kurang. Ia menoleh dan menatap Zero, yang berdiri di sampingnya. Guru Zero, sepertinya aku masih perlu merepotkanmu untuk bertindak. Apakah kamu siap? Zero, yang juga menatap riak-riak air, bertanya langsung. Yubo mengangguk dan menjelaskan rencananya, kita bisa mulai setelah Profesor Li Qian menyelesaikan evolusinya. Di dalam Villa Taoyuan, saat kedua sinar cahaya evolusi itu berangsur-angsur surut, Fei Yue tak dapat menahan diri untuk menunjukkan ekspresi penasaran. Dua sosok perlahan muncul dari dalam sorotan cahaya. Fei Yue memandang kedua sosok itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ini? Dua sosok perlahan mendekat, dan akhirnya, mereka sepenuhnya keluar dari sorotan cahaya, menampakkan wujud lengkap mereka. Ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan wajah persegi, ekspresi tegas, dan rambut merah pendek cerah. Wanita itu tampaknya berusia 30-an, dengan wajah cantik dan rambut hitam lurus panjang. Tanpa diragukan lagi, keduanya adalah Laoyan dan Heizu. Tentu saja, pada titik ini, rasanya agak tidak pantas untuk tetap memanggil mereka, Yan Tua, atau Tuan Hitam.
Terutama sosok yang berpakaian hitam, yang temperamennya sama sekali tidak cocok dengan sosok cantik di depannya. Li Qian menatap Lao Yan dan Heizu yang berjalan perlahan ke arahnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Pak Tuayan, Tuan Hitam, selamat. Li Qian menatap mereka dan menyampaikan berkat tulusnya. Saya sangat senang untuk Kurosu. Baru saja, selama evolusi, Li Qian mengira dia akan jatuh di rintangan terakhir. Tanpa diduga, dia mampu memadatkan kembali pilar cahaya evolusi dengan tekad yang sangat besar. Menyebutnya sebagai keajaiban, tidaklah berlebihan. Li Qian tidak dapat membayangkan seberapa besar rasa sakitnya dan tekad yang dimilikinya saat itu. Dapat dikatakan bahwa mereka benar-benar ditempatkan dalam situasi hidup atau mati dan kemudian selamat. Profesor Li, Lao Yan dan Heizu menerima restu Li Qian. Mereka saling berpandangan, lalu berlutut serempak. Melihat ini, mata Li Qian tiba-tiba terbelalak, wajahnya dipenuhi keheranan. Apa yang kau lakukan? Pak Tuayan berbicara, suaranya agak kasar, sesuai dengan temperamennya. Kami mampu menyelesaikan evolusi dan menembus belenggu sepenuhnya berkat dukungan dan bantuan kalian, dan kami tidak akan pernah melupakannya. Tanpa berhenti, dia melanjutkan, jika Anda membutuhkan bantuan kami tidak akan pernah menolaknya. Heizu tersenyum, ekspresinya sedikit berbeda dari Lao Yan. Itu urusanmu. Mulai sekarang, aku akan ditempatkan di sini bersama orang tua Profesor Li selama 10 tahun. Profesor Li tidak perlu memberi perintah apapun. Aku akan melakukan yang terbaik. Meskipun dia tidak memiliki kelebihan sebagai penjinak binatang kontrak dan bakat dalam menjinakkan binatang, Heizu yakin bahwa dengan tetap berada di sisi Li Qian, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan Lao Yan. Adapun 10 tahun dari sekarang, Kuro sudah punya beberapa ide dalam pikirannya. Jika tidak terjadi apa-apa, dia seharusnya masih tinggal bersama orang tua Li Qian 10 tahun dari sekarang. Karena tidak ada guru, kemana aku pergi sepenuhnya terserah padaku. Bab 816. Di dalam Villa Taoyuan, Li Qian menatap Lao Yan dan Heizu yang telah berubah total, matanya dipenuhi rasa puas. Dia secara naluriah bersiap menggunakan bakat penjinak binatang miliknya, Eye of True Sight, untuk memeriksa informasi kedua hewan peliharaannya. Namun, dia segera menyadari apa yang sedang terjadi, dan kemudian senyum kecut muncul di wajahnya. Dia menatap kedua hewan peliharaan itu dan berkata dengan suara lembut, Api tua, Tuan Hitam, level kalian saat ini berada di luar jangkauan deteksiku. Bisakah kalian menurunkan kewaspadaan kalian dan membiarkan aku menyelidiki informasi kalian? Li Qian mengajukan permintaan ini karena dia ingin menguji hasil penelitiannya. Mendengar ini, Lao Yan dan Heizu sama sekali tidak ragu dan langsung menurunkan kewaspadaan mereka, membiarkan Li Qian memeriksa mereka. Saat True Sight diaktifkan, informasi tentang kedua hewan peliharaan itu muncul di depan matanya dalam sekejap. Nama, Master Pedang Teratai Merah Api Tua. Atribut, Api. Level, Surga Pertama Legendaris. Potensi, Surga ke-9 yang legendaris. Keahlian, Ilmu pedang dasar sempurna, aura pedang silang sempurna, tebasan busur sempurna, tarian pedang sempurna, badai pedang sempurna, gaya pedang hati, tarian gila sempurna, teknik pedang berkobar sempurna, tebasan api hitam sempurna, tebasan api meledak, penguasaan api liar, penguasaan badai pedang api, mahir teknik pamungkas, susunan pedang lava pemula, teknik pamungkas, tebasan napas meteor teratai merah pemula, teknik pamungkas, pedang meteor api surgawi pemula, tebasan api merah super pemula. Nama, Master Pedang Mimpi Buruk Master Hitam. Atribut, gelap. Level, Surga Pertama Legendaris. Potensi, Surga ke-9 yang legendaris. Keahlian, Ilmu pedang dasar sempurna, aura pedang silang sempurna, tebasan busur sempurna, tarian pedang sempurna, badai pedang sempurna, gaya pedang hati, tarian gila sempurna, tebasan cahaya bulan sempurna, teknik pedang malam gelap sempurna, serangan bayangan penguasaan, tebasan setan malam penguasaan, serangan tersembunyi penguasaan, serangan siluman, mahir teknik pamungkas, pedang silang asura pemula, teknik pamungkas, turunan kaisar kegelapan pemula, teknik pamungkas, susunan pedang mimpi buruk pemula, super, pemusnahan bayangan pemula. Informasi tentang kedua hewan peliharaan itu muncul di pandangan Li Qian. Melihat informasi ini, matanya dipenuhi rasa puas. Kedua hewan peliharaan yang kuat ini sama sekali tidak kalah dengan gagak emas berkaki 3, pohon fusan 9 naga, atau Taiwu dalam hal atribut. Khususnya, kedua hewan peliharaan itu tidak hanya kuat dalam pertempuran, tetapi juga mahir dalam keterampilan membentuk pedang. Ia memiliki kemampuan luar biasa untuk mengendalikan situasi. Ia memiliki nilai strategis yang jauh lebih besar daripada hewan peliharaan legendaris biasa. Selain itu, Li Qian juga menemukan bahwa melalui penjelajahan ini, bakat penjinak binatang buasnya, Eye of True Sight, telah semakin ditingkatkan. Sebelumnya, kekuatan dan potensinya hanya bisa dieksplorasi hingga tingkat legendaris. Namun sekarang, kita dapat menentukan dengan pasti berapa tingkat surga yang ada. Kemajuan yang baik telah dicapai. Li Qian merasa bahwa pengembangan bakat penjinak binatang ini, meskipun belum mencapai tingkat ketiga, mungkin sudah dekat. Tentu saja, dibandingkan dengan tingkat perkembangan yang dicapai Din Fei, kesenjangannya masih cukup jelas. Di luar Villa Taoyuan, energi berkumpul dalam formasi. Pohon kembang sepatu 9 naga berakar di tengah formasi, berdiri dengan tenang. Pada saat ini, formasi telah diaktifkan. Di sampingnya,
Mo Haikong duduk bersila, menunggu masukan. Dia memejamkan matanya, pikirannya sangat terfokus. Sekarang, sesaat kemudian, dia tiba-tiba merasakan umpan balik evolusi yang kuat. Umpan balik ini luar biasa kuatnya, bahkan melampaui evolusi pohon Fusang 9 naga sebelumnya. Alasan di balik situasi ini bukanlah karena pohon Fusang 9 naga lebih rendah daripada Master Pedang Teratai Merah, melainkan karena pohon Fusang 9 naga sebelumnya baru saja menyelesaikan evolusinya. Mereka tidak dapat mengatasi rintangan terakhir yang tidak dapat diatasi. Wajar saja jika umpan balik evolusi tidak sebaik yang dimiliki oleh Crimson Lotus Sword Master saat ini. Tidak jauh dari sana, Ji Yongbo mendengar teriakan Mo Haikong dan mengaktifkan formasi tanpa ragu-ragu. Saat formasi itu diaktifkan, pola susunan mulai memancarkan cahaya kabur. Banyaknya batu energi yang ditempatkan dalam formasi itu terangsang sepenuhnya. Mulai memasok energi secara terus-menerus. Paman Yu melihat lokasi Mo Haikong dan pohon Fusang 9 naga, lalu berkata dengan nada aneh, anak ini beruntung. Dengan kesempatan ini, kemungkinan besar kalian akan langsung masuk ke dalam jajaran penjinak binatang buas yang memiliki 2 binatang peliharaan legendaris. Mendengar ini, Ji Yongbo, yang berada tidak jauh dari Mo Haikong, hampir tidak dapat menahan rasa irinya. Jika apa yang dikatakan Paman Yu benar, Mo Haikong langsung masuk ke dalam jajaran penjinak binatang buas yang memiliki 2 binatang peliharaan legendaris, yang langsung memperlebar jarak antara dirinya dan yang lain. Sejak saat itu, mereka bukan lagi penjinak binatang yang levelnya sama. Di dalam Peach Garden Manor, Li Qian menenangkan pikirannya dan mulai pergi. Sekarang evolusinya sudah selesai, masih banyak yang harus dilakukan. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Li Qian tidak lupa bahwa selain membantu Lao Yan dan Heizu menyelesaikan evolusi mereka, dia juga memiliki tugas lain yang harus dilakukan di Taoyuan Manor. Di samping mereka, Master Pedang Teratai Merah Lao Yan dan Master Pedang Mimpi Buruk Heizu, yang tetap mempertahankan wujud manusia mereka, segera bersikap tunduk setelah mendengar kata-kata Li Qian. Kalau begitu, ayo kita pergi sekarang. Melihat ini, Li Qian memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi dan bersiap pergi bersama kedua hewan peliharaannya. Mereka bergerak cukup cepat, dan kedua orang beserta kedua hewan peliharaan mereka tiba di luar Peach Garden Manor dalam waktu singkat. Tepat saat mereka meninggalkan Peach Garden Manor, tak jauh dari sana, dalam pandangan mereka, angin puyuh tiba-tiba menyapu pohon Fusang 9 naga, yang auranya tengah melonjak. Kenyataannya, itu bukan angin puyuh, melainkan fluktuasi energi dan tekanan yang hampir nyata. Angin puyuh menyapu jalan setapak, dan cahaya bersinar keluar. Sosok itu perlahan muncul dari cahaya. Dia adalah seorang pria muda dengan perilaku yang halus dan lembut. Tidak berlebihan jika kami memanggilnya pria sejati. Li Qian sangat gembira melihat bahwa pohon Fusang 9 naga milik Mo Haikong benar-benar telah menyelesaikan evolusinya saat ini. Fakta bahwa pohon Fusang Kowloon mampu berevolusi seiring waktu, tidak diragukan lagi menambah dorongan lain bagi operasi mereka. Paman Yu melirik Li Qian dan pohon Fusang 9 naga, lalu segera memanggil Zero, Guru Zero. Mendengar peringatan Paman Yu, raut wajah Ling tiba-tiba berubah serius. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Semua penjinak binatang dan hewan peliharaan di bawah level legendaris, mundur. Teriaknya, tatapannya tertuju pada Li Qian. Melihat ini, Li Qian segera mengerti arti angka 0. Dia dan Fei Yue bertukar pandang, lalu segera mengambil tindakan, mundur ke belakang secepat mungkin. Ji Yongbo juga mengundurkan diri. Dia juga cukup sadar diri untuk mengetahui bahwa tinggal di belakang hanya akan menjadi penghalang. Namun Mo Haikong tetap tinggal. Sekarang, ia memiliki 2 binatang peliharaan legendaris, yang akan berguna dalam pertempuran yang mungkin ia hadapi di masa mendatang. Setelah Li Qian, Fei Yue, dan Ji Yongbo pergi, Zero tidak membuang waktu lagi dan tiba-tiba mengulurkan tangan, mengeluarkan 2 laras meriam gelap dari badan mekanik itu. Suara mendesing. Api menyembur keluar saat 2 rudal berbentuk aneh, agak menyerupai jarum suntik, ditembakkan dari laras meriam, menuju langsung ke riak-riak yang menyebar di air di udara. Bab 817. Zero adalah penyintas era ketiga. Jika ia bergerak di era ini, ia akan menjadi sasaran aturan langit dan bumi, yang akan menyebabkan fluktuasi energi yang lebih mengerikan. Jika riak-riak spasial yang telah muncul ditambahkan ke sini, kemungkinan besar hal itu akan langsung meledakkan tempat tanda-tanda awal ini. Itulah sebabnya, melihat evolusi hewan peliharaan Li Qian gagal memicu reaksi firasat di lokasi, Paman Yu mengalihkan perhatiannya ke Zero. Adapun evolusi hewan peliharaan yang dipimpin oleh Li Qian, hal itu juga sangat mengejutkannya. Pedang Iblis Api Hitam, yang memiliki kekuatan Kaisar level 6 dan Kaisar level 8, berevolusi langsung menjadi 2 hewan peliharaan dengan kekuatan legendaris. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa itu adalah peningkatan yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut dan takjub dengan situasi seperti itu? Dia bahkan membayangkan reaksi Universitas Penjinak Binatang Jiangnan di belakangnya saat mendengar berita ini, tetapi tidak peduli seberapa terkejut atau takjubnya mereka, itu adalah masalah masa depan. Saat ini, hal terpenting baginya adalah tempat ini yang telah menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Setelah masalah di lokasi tanda-tanda awal ini teratasi, akan ada banyak waktu untuk berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan Li Qian demi kepentingan Universitas Penjinak Binatang Jiangnan. Mereka yang memiliki tujuan yang sama termasuk Paman Jia. Seperti Paman Yu, ia tidak sendirian.
Ia mendapat dukungan dari Universitas Penjinak Binatang Misu. Tepat saat Paman Yu dan Paman Jia tengah asyik berpikir, di sisi lain, dua rudal berbentuk aneh menghantam riak spasial dengan kecepatan kilat. Ledakan. Dua ledakan memekakkan telinga terdengar hampir bersamaan, seperti kilat dari langit cerah, melepaskan gelombang kejut yang mengerikan. Gelombang kejut itu sangat kuat, menerbangkan pepohonan dan batu kemana-mana di dekat Peach Garden Villa, menciptakan pemandangan yang benar-benar mengerikan. Untungnya, bahkan yang paling lemah di antara mereka yang paling dekat dengan gelombang kejut itu, Mo Haikong, adalah seorang penjinak binatang legendaris, jadi dia mampu menahan gelombang kejut itu tanpa banyak kesulitan. Kerak. Setelah gelombang kejut yang mengerikan itu, suara seperti porselen pecah tiba-tiba terdengar. Suaranya tidak begitu jelas, tetapi karena semua orang di sekitar adalah master, bahkan yang paling lemah di antara mereka, Mo Haikong, adalah penjinak binatang legendaris, semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Bang! Setelah suara porselen pecah, diikuti suara runtuh dan meledak, dunia tiba-tiba menjadi jelas. Perubahan yang mengguncang bumi terjadi hampir dalam sekejap. Tak jauh dari Peach Garden Villa di pinggiran utara, Li Qian berdiri dan menyaksikan. Setelah menempuh jarak hampir 2 kilometer, dia merasa tidak akan menghadapi bahaya apapun untuk saat ini, jadi dia berhenti. Sekalipun ada bahaya, melihatnya dari kejauhan memberinya waktu reaksi yang cukup untuk menjauh. Lebih jauh lagi, pada saat ini, dia tidak sendirian. Entitas mekanik 50 sekali lagi muncul di sampingnya. Dengan kehadiran tubuh mekanik 05, keselamatannya lebih terjamin, jadi dia tidak khawatir sama sekali. Dia bahkan sempat berpikir untuk berhenti dan mengamati dengan saksama perubahan di sekelilingnya, mencoba membandingkannya dengan waktu di kota Huaxin, untuk melihat apakah ada perbedaan. Perbandingan ini memang menunjukkan beberapa perbedaan baginya. Perasaan yang paling langsung adalah bahwa meskipun beberapa fitur geografis muncul entah dari mana, seperti lereng bukit, sungai, rawa gelap, dan sekelompok pohon gundul yang aneh, jarak spasial yang tercipta akibat perubahan tersebut tidak sebesar di kota Huaxin. Li Qian memperkirakan bahwa area yang diperluas hanya sekitar 3 atau 4 kali ukuran aslinya. Ini juga menunjukkan bahwa intensitas wabah di area reaksi prekursor tidak sebesar di kota Huaxin. Melihat perubahan yang tiba-tiba dan dramatis, seolah-olah dunia terbalik dalam sekejap, ekspresinya tetap tidak berubah. Ia mengerutkan kening, dan perlahan, ia menyadari ada yang tidak beres. Sebenarnya, bukan hanya dirinya, tetapi Paman Yu dan yang lainnya telah menyadari ada yang tidak beres jauh sebelumnya. Diam. Keheningan yang mencekam. Keheningan yang mencekam seperti itu di tempat ini jelas tidak normal. Senior Yu, ada apa? Mo Haikong juga menyadari ada yang tidak beres, dan segera bertanya kepada Paman Yu yang berdiri tak jauh darinya. Paman Yu menatap tajam, tatapannya tak tergoyahkan, dan berkata dengan suara tenang dan terukur, kita tunggu saja. Keempatnya mengamati dengan tenang dan segera menyadari suara di sumbernya. Di sungai hitam yang tiba-tiba muncul, titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai menggeliat dan merayap keluar dari air. Sementara itu, di daerah rawa di tepi pantai, titik-titik hitam yang tertutup lumpur mulai menggeliat. Apa ini? Tanya Mo Haikong, terdengar agak terkejut. Pada saat ini, dalam pandangannya, serangga-serangga yang tak terhitung jumlahnya dan berdempetan, masing-masing seukuran batu kilangan, mulai berkumpul ke arah mereka. Serangga ini sangat mirip dengan jenis ikan di laut yang disebut kepiting tapal kuda, dan juga seperti kumbang bangkai dalam drama TV perampok makam. Ini merepotkan. Ini cacing tulang naga. Mereka hanya muncul di tempat hewan peliharaan jenis naga mati. Mereka serangga yang sangat beracun dengan efek polusi yang kuat. Paman Yu mengenali serangga itu, yang menyerupai kumbang bangkai, dan berbicara dengan suara yang sangat serius. Selanjutnya, pertempuran dimulai. Semua orang bebas bertindak sesuka hati, tapi ada satu hal yang harus kau ingat. Tanpa jeda, Paman Yu melanjutkan, kita tidak boleh membiarkan mereka melewati penghalang isolasi. Kalau tidak, semua orang biasa yang tubuhnya belum memulai transformasi luar biasa akan terinfeksi dan berubah menjadi monster yang bukan manusia maupun hantu. Kata-kata Yubo membuat mata Mo Haikong terbelalak. Menurutnya, siapapun yang berada di bawah tingkat Roh Kudus dapat terinfeksi. Jika bahaya ini menyebar, akibatnya tidak terbayangkan. Ayo mulai. Begitu selesai berbicara, Paman Yu memimpin dan cahaya dari susunan pemanggilan di depannya tiba-tiba menyala. Segera setelah itu, 8 sosok muncul. 6 di antaranya pasti telah menerima perintah saat masih berada di ruang penjinakan binatang dan menyerbu tanpa ragu. Melihat ini, Jabber pun terdiam. Cahaya dari susunan pemanggil di depannya langsung menyala. Segera setelah itu, 8 sosok tiba-tiba muncul di sampingnya, 5 di antaranya juga menyerbu keluar. Tak jauh dari situ, Mo Haikong tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah ketika melihat ini. Entah itu Paman Yu atau Paman Jia, mereka semua memanggil semua orang. Yang terpenting, mereka yang muncul di sekitar mereka semuanya adalah orang-orang yang bersemangat. Ini agak mengerikan. Begini, dalam keadaan normal, hewan peliharaan baru bisa berubah wujud menjadi manusia setelah mencapai level legendaris. Ini berarti Paman Yu dan Paman Jia sama-sama penjinak binatang legendaris. Yang lebih mengerikan lagi, kelima penjaga yang berjaga tidak melancarkan serangan. Alasan mereka tidak menyerang bersama-sama kemungkinan karena kelima sosok ini bahkan lebih mengerikan. Mereka adalah binatang peliharaan tingkat dewa.
Bab 818. 11 hewan peliharaan legendaris Paman Yu dan Paman Jia tidak memperlihatkan wujud asli mereka, tetapi malah bertarung sambil mempertahankan bentuk humanoid mereka. Ini membuat mereka lebih kecil dan lebih lincah dalam pertempuran. Tentu saja, hal itu bukan tanpa kekurangan. Mempertahankan bentuk manusia selama pertempuran pasti akan memengaruhi efektivitas pertempuran sampai batas tertentu. Akan tetapi, dilihat dari kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh cacing tulang naga sejauh ini, meskipun mereka bertarung sambil mempertahankan wujud manusia, mereka lebih dari mampu untuk menghadapinya. Sama sekali tidak ada masalah. Terlebih lagi, ada 5 binatang peliharaan tingkat dewa yang mendukung di bagian belakang, sehingga mereka dapat dengan mudah menangani situasi tak terduga yang mungkin muncul. Memikirkan hal ini, Mo Haikong tidak ragu sama sekali dan langsung mengambil tindakan. Dia dengan cepat memerintahkan 2 binatang peliharaan legendarisnya, yang ikut bertempur dalam beberapa lompatan. Meskipun itu hanya level legendaris yang baru saja memasuki level pertama alam surgawi, itu tetaplah level legendaris. Berurusan dengan cacing tulang naga yang fluktuasi energinya paling tinggi di level roh suci tetap bukan masalah sama sekali. Maka, pertempuran pun dimulai. Li Qian berdiri tak jauh, sangat dekat dengan penghalang. Sambil menyaksikan binatang peliharaan dan segerombolan serangga tulang naga bertarung bersama, dia hanya berdiri diam, tanpa ada niat untuk ikut bertarung. Meskipun sebagian besar cacing tulang naga ini tidak menimbulkan ancaman baginya, Li Qian sangat menyadari bahwa meskipun dia ikut serta dalam pertempuran, pengaruhnya terhadap situasi pertempuran secara keseluruhan tidak seberapa. Daripada mengambil risiko besar untuk melakukan sesuatu yang hasilnya sangat rendah, lebih baik mengutamakan keselamatan diri sendiri. Jadi dia hanya menonton, tanpa bergerak. Ledakan, dentuman, dentuman. Pada saat tertentu, tepat saat Li Qian sedang menatap dengan saksama, ledakan dahsyat tiba-tiba terdengar di sisi lain penghalang, di wilayah perkotaan kota Lingshui. Apa yang terjadi? Karena Li Qian berada tepat di tepi formasi penghalang, dia segera menemukan sumber ledakan. Tidak bagus. Melihat asap tebal mengepul dari kota Lingshui, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Seseorang benar-benar memanfaatkan situasi di Villa Taoyuan, tempat lokasi reaksi prekursor di ledakan, untuk menimbulkan masalah. Mengenai para pembuat onar, bahkan tanpa menebaknya, Li Qian tahu bahwa mereka kemungkinan besar adalah pemuja yang bersembunyi dalam kegelapan. Li Qian mengerutkan kening dan segera menggunakan tubuh mekanik No. 5 untuk mengirimkan pesan kepada Paman Yu, Guru Ling, cepat beritahu Paman Yu dan Paman Jia bahwa sebuah sekte telah melancarkan serangan di wilayah perkotaan kota Lingshui. Melihat kecemasan di wajah Li Qian, Ling menghiburnya, Li Qian, jangan khawatir. Senior Yu dan yang lainnya sudah memikirkan situasi ini. Seharusnya tidak ada masalah besar di kota Lingshui, dan pangkalan budidaya Jiao yang akan lebih baik lagi. Ling tahu mengapa Li Qian cemas. Kekhawatirannya terhadap kota Lingshui hanyalah satu aspek. Yang lebih penting, saat ini, orang tuanya masih berada di pangkalan kultivasi Jiaoyang. Mendengar ini, Li Qian segera menjadi tenang. Dia percaya sepenuhnya pada Guru Ling. Karena Guru Ling telah berkata demikian, pasti ada rencana cadangan. Memikirkan hal ini, kilatan cahaya melintas di mata Li Qian. Saya hanya terlalu khawatir dan membuat kesalahan. Mereka benar-benar lupa. Dengan pengalaman tempur Paman Yu dan Paman Jia, bagaimana mungkin mereka bisa mengabaikan tempat sepenting wilayah perkotaan kota Lingshui? Bagaimana mungkin kita memberi musuh celah sebesar itu untuk dieksploitasi? Kalau itu benar-benar ada, artinya kemungkinan besar itu adalah jebakan. Li Qian menebak dengan cara ini, dan ternyata, tebakannya benar. Sebab saat ledakan terjadi di kawasan perkotaan kota Lingshui, sebuah pesawat udara besar di udara di atas kota tersebut keluar dari mode silumannya. Jejak telah terungkap. Ketika Li Qian melihat pesawat ruang angkasa itu, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Pesawat ruang angkasa ini sebenarnya adalah unit mekanis ke-10 milik Zero. Pintu di perut badan mekanik pesawat udara No. 10 terbuka, dan belalang sembah mekanik yang tak terhitung jumlahnya menukik ke bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Perhatian, warga kota Lingshui. Perhatian, warga kota Lingshui. Kota kita sedang diserang oleh sekte. Harap tetap tenang, panggil hewan peliharaan Anda, dan lindungi keselamatan Anda. Biro Keamanan Publik telah mengirimkan tim penegak hukum gabungan, yang akan menangkap semua anggota sekte sesegera mungkin. Jangan khawatir. Pengingat khusus, robot belalang tempur yang muncul tinggi di langit adalah pasukan sahabat dan akan membantu kita melenyapkan musuh. Jangan panik. Petik 2. Saat belalang sembah mekanik itu melancarkan serangannya, suara trompet keras terdengar di seluruh kota Lingshui. Dengan bantuan pengeras suara berdaya tinggi, suara-suara ini diperkuat berulang kali. Hal ini segera menenangkan sedikit kepanikan yang disebabkan oleh ledakan dan kemunculan belalang sembah mekanik. Yang terakhir, khususnya, dengan belalang mekanisnya yang padat, ketika pertama kali muncul, bersama dengan kapal perang besar di udara, memang menciptakan tekanan psikologis pada banyak warga. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah itu kapal perang milik suatu aliran sesat, dan apakah kota Lingshui akan dihancurkan. Sekarang setelah mereka mendengar pengumuman resmi dari kota Lingshui dan mengetahui bahwa ini adalah pasukan yang bersahabat, warga tidak lagi khawatir. Kapal perang yang sangat besar ini, jauh dari kesan menindas sedikit pun, malah membuat saya merasa aman.
Beberapa warga yang lebih berani bahkan bergegas keluar rumah dan mulai bekerja sama dengan belalang mekanik untuk mencari keberadaan anggota sekte tersebut. Ya, saat ini belalang mekanik yang dilepaskan kapal perang raksasa itu bukan untuk bertarung, melainkan untuk mencari. Mencari jejak anggota sekte yang bersembunyi dalam bayangan. Soal melenyapkan para pemuja yang bersembunyi dalam bayangan, orang lain akan mengurusnya. Misalnya, saat ini juga, di luar Peach Garden Manor, 5 hewan peliharaan tingkat dewa yang awalnya mengelilingi Paman Yu dan Paman Jia telah diam-diam bergerak dan muncul dalam sebuah formasi. Meskipun mereka agak jauh, Li Qian tetap dapat segera melihat formasi itu. Ini, susunan teleportasi jarak pendek. Mata Li Qian tiba-tiba berbinar saat ia melihat susunan teleportasi yang menyala di bawah kaki kelima hewan peliharaan tingkat dewa. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti sepenuhnya rencana Yu Bo dan yang lainnya. Li Qian tiba-tiba tersadar, dan pada saat berikutnya, kilatan cahaya muncul, dan kelima hewan peliharaan tingkat dewa yang masih mempertahankan wujud manusia mereka menghilang dari lokasi aslinya dan muncul kembali di dalam pangkalan pembiakan matahari bangga. Mereka melintasi penghalang dan kembali ke wilayah perkotaan kota Lingsui. Setelah kembali ke pangkalan pembiakan Sunrise, kelima hewan peliharaan itu bertindak tanpa ragu-ragu, terbang ke udara dan langsung menuju lokasi kejadian. Melihat kelima hewan peliharaan tingkat dewa yang langsung bertukar posisi, Li Qian menghela napas panjang. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Zero mengatakan tidak perlu khawatir. Ya ampun, susunan teleportasi jarak pendek ini sebenarnya terletak di dalam pangkalan budidaya Sunrise. Dengan cara ini, keselamatan orang tua saya dapat terjamin 100%. Bab 819. 5 hewan peliharaan tingkat dewa melintasi penghalang dan muncul di dalam pangkalan pembiakan Sunrise. Tepat saat itu, fluktuasi energi aneh melonjak dari suatu lokasi di kota. Merasakan fluktuasi energi aneh ini, salah satu dari 5 hewan peliharaan tingkat dewa lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Saat berikutnya, di tempat fluktuasi energi khusus itu berasal, seorang pria parubaya yang telah bertindak mencurigakan tertusuk panah air dan jatuh ke dalam genangan darah. Ah! Pria parubaya itu kurus dan tampak tak berbeda dengan orang biasa. Jantungnya tertusuk panah air, tetapi ia tidak langsung mati. Ia malah jatuh ke tanah dan merintih kesakitan. Hewan peliharaan tingkat dewa yang datang untuk menangani situasi tersebut berubah wujud menjadi manusia. Ia adalah seorang pria muda dengan ciri-ciri khas Asia Timur, tetapi berambut pirang dan bermata biru. Pemuda itu melirik ke arah lelaki parubaya yang masih menggeliat dan berjuang di tanah, namun alih-alih langsung menghabisinya dengan pukulan mematikan, dia menatapnya dengan saksama. Ia benar-benar yakin serangannya telah menembus jantung lawan. Logikanya, saat ini, yang seharusnya tergeletak di tanah adalah mayat, bukan orang hidup yang mengerang kesakitan. Karena menyadari adanya anomali inilah pemuda berambut pirang itu berhenti dan menatapnya, ingin melihat apa petunjuknya. Jika terjadi sesuatu yang tidak biasa, Anda dapat segera menghubungi Beastmaster Anda untuk melaporkan situasi tersebut. Hewan peliharaan tingkat dewa, baik dari segi temperamen maupun kecerdasan, tidak kalah dibanding manusia biasa, dan beberapa bahkan melampaui mereka. Oleh karena itu, ia mempunyai penilaiannya sendiri terhadap beberapa hal yang tidak logis, dan ia akan bertindak sesuai dengan penilaian tersebut. Yang terpenting, saat ini, tidak ada masalah lain di wilayah perkotaan kota Lingsui, jadi dia tidak perlu segera menangani situasi saat ini. Pemuda berambut pirang itu menatap tajam, dan segera ia menemukan akar penyebab dari situasi tersebut. Seekor cacing berwarna merah darah, setebal tali rami dan panjangnya sekitar 20 cm, tiba-tiba keluar dari kepala pria parubaya itu. Sasarannya tak lain adalah pemuda berambut pirang yang ada di depannya, dan ia bermaksud melancarkan serangan diam-diam ke arahnya. Akan tetapi, serangan diam-diamnya itu ternyata sia-sia, bagaikan maut, sebab pemuda berambut pirang itu sudah merasakan ada yang tidak beres dan selalu waspada. Tentu saja, mengingat kesenjangan kekuatan yang sangat besar dan tampaknya tidak dapat diatasi, bahkan jika pemuda berambut pirang itu ceroboh, dia akan baik-baik saja. Terlebih lagi, setelah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, bersama penjinak binatang buasnya, pengalaman bertempurnya sangat kaya dan kesadaran bertempurnya sangat tajam. Mustahil baginya untuk melakukan kesalahan mendasar seperti itu. Cacing-cacing berdaging merah melesat keluar, mencoba menyerang pemuda berambut pirang itu. Dengan suara, bang, yang keras, cacing daging berwarna merah darah itu melesat ke udara dan menghantam langsung ke dinding udara yang tak terlihat. Dinding energi tak kasat mata ini bukanlah suatu keterampilan, melainkan hanya penggunaan energi internal oleh pemuda berambut pirang itu. Seperti serangan biasa dari seorang ahli bela diri. Tidak ada teknik khusus, tetapi kekuatannya menakjubkan. Saat cacing merah darah itu menghantam penghalang energi tak kasat mata, rasanya seperti menabrak pelat baja paduan. Pelat baja paduan itu tidak terluka, tetapi cacing itu sendiri terluka parah dengan kepala berdarah. Itu ternyata kultus iblis darah. Setelah melihat wajah asli cacing daging berwarna merah darah itu, pemuda pirang itu tanpa ragu langsung menyampaikan berita itu kepada penjinak binatang buasnya melalui kontrak jiwa. Sambil berbicara, tangannya terus bergerak tanpa berhenti sedikitpun. Dengan lambaian tangannya yang lembut, dia menciptakan anak panah air lainnya dan menembakkannya ke depan. Puff! Anak panah air itu tepat mengenai sasaran, menembus tubuh cacing merah darah dan menjepitnya ke tanah. Jepret!
Pemuda berambut pirang itu merasa sudah cukup melihat, jadi dia tidak membuang waktu lagi dan menjentikkan jarinya. Dengan jentikan jarinya, panah air di tanah, bersama cacing-cacing daging berwarna merah darah, meledak seketika. Cacing-cacing daging berwarna merah darah itu sudah mati tanpa keraguan. Pada saat yang sama, tepat saat pemuda pirang itu menggunakan kontrak jiwa untuk mengirimkan informasi, di sisi lain penghalang, ekspresi Jabber tiba-tiba berubah serius. Jia tua, apa yang terjadi? Setelah berjuang berdampingan berkali-kali, Paman Yu segera menyadari bahwa sesuatu pasti telah terjadi. Jabber menoleh ke sisi lain penghalang dan berkata, nadanya dipenuhi kekhawatiran yang mendalam, yang menyebabkan masalah di sisi lain adalah kultus iblis darah. Mendengar ini, Paman Yu tak kuasa menahan cemberut. Kalau sekte setan darah, ini memang agak merepotkan. Tak jauh dari situ, Mo Haikong menyadari reaksi kedua orang besar itu dan segera menghampiri, Senior Yu, Senior Jia, apa yang terjadi? Meskipun Paman Yu tidak yakin Mo Haikong mampu menyelesaikan masalah ini, mengingat niat baiknya, dia pun menjelaskan dengan santai, yang membuat masalah di kota Lingsui adalah sekte setan darah. Mendengar ini, Mo Haikong segera mengerti mengapa kedua seniornya khawatir. Para pemuja kultus setan darah pada umumnya tidak terlalu kuat dalam pertempuran, dan mereka sebenarnya cukup mudah dihadapi dalam pertempuran tatap muka. Terutama di lingkungan yang sepi. Alasan penekanan lingkungan ini adalah karena semakin banyak orang, semakin banyak pula kesulitan yang akan dihadapi dalam menghadapi orang-orang ini. Para pemuja Blood Demon Cult ahli dalam menggunakan cacing gu. Cacing gu ini, jika dilindungi dengan baik, cukup sulit diserang atau bahkan menjadi parasit di tubuh para Beastamer. Namun, karena meletus pada saat ini, siapa yang tahu berapa lama kultus setan darah telah bersiap di wilayah perkotaan kota Lingsui. Ia telah menjadi parasit bagi banyak penjinak binatang biasa. Kalau semua penjinak binatang ini sampai memberontak, pasti akan merepotkan. Yang paling penting, para penjinak binatang ini, kecuali jika mereka terparasit parah, biasanya dapat diselamatkan. Hal ini membuat keadaan menjadi lebih rumit dan kita sekarang semakin ragu untuk bertindak gegabah. Karena tidak mungkin untuk langsung membunuh mereka. Mengetahui apa yang dikhawatirkan Paman Yu dan Paman Jia, Mo Haikong tiba-tiba menunjukkan ekspresi gembira di wajahnya. Senior Yu, Senior Jia, mungkin saya bisa membantu dalam masalah ini. Tanpa ragu, Mo Haikong langsung angkat bicara dan menawarkan diri. Kau bisa menyelesaikan masalah sekte iblis darah. Mendengar ini, suara Paman Yu meninggi beberapa desibel. Ya, aku bisa menyelesaikan masalah ini. Mo Haikong menjawab pertanyaan Paman Yu dengan percaya diri. Melihat ini, Paman Yu tidak membuang waktu lagi dan langsung menunjuk ke lokasi susunan teleportasi jarak pendek. Kalau begitu, segera pergi ke sana. Di sini, peranmu hanya sebagai pemanis, tapi di sisi lain, kau mungkin bisa memberikan bantuan tepat waktu. Dia memilih untuk mempercayai kata-kata Mo Haikong, karena orang ini setidaknya telah menjadi penjinak binatang legendaris. Mereka juga harus memiliki penilaian sendiri terhadap situasi terkini. Paman Yu merasa bahwa dia pasti tidak akan, dan tidak akan berani, bercanda tentang hal seperti itu. Tentu saja, mengingat karakteristik unik pohon Fusang Kowloon, memecahkan masalah ini bukanlah hal yang mustahil. Tepat saat Yubo mengarahkan pertempuran dan merenung, Mo Haikong telah berteleportasi ke daerah perkotaan kota Lingsui melalui susunan teleportasi jarak pendek yang dipasang di luar Villa Taoyuan. Setelah diteleportasi ke daerah perkotaan kota Lingsui, Mo Haikong tidak membuang waktu dan segera mengambil tindakan. Faktanya, situasi telah berkembang ke titik di mana tindakan segera menjadi suatu keharusan, karena semakin banyak penjinak binatang biasa menjadi gila dan mulai menimbulkan malapetaka. Tak diragukan lagi, para penjinak binatang biasa ini telah diparasit oleh cacing gu milik kultus setan darah. Jiabo menggunakan kekuatan mentalnya untuk memindai dan melihat pemandangan ini. Ia tak kuasa menahan diri untuk mengeluh, "Pak Yu, aku ingat kau sudah bertugas di sini sejak paruh kedua tahun lalu, kan? Begitu banyak penjinak binatang biasa yang telah diparasit, dan kau bahkan tidak menyadarinya." Mendengar ini, Paman Yu mendesah tak berdaya, "Saya sudah bertugas di kota Lingsui sejak paruh kedua tahun lalu, tapi Anda hanya bisa menjadi pencuri selama 1000 hari, bukan pencuri selama 1000 hari. Mustahil bagi saya untuk menjaga energi mental saya tetap menyala 24 jam sehari untuk pemindaian. Dan bahkan jika aku bisa memindai pusat kota, bagaimana dengan pinggiran kota? Bagaimana dengan gelombang migran yang tiba-tiba?" Ia berspekulasi, "Meskipun aku tidak memindai wilayah perkotaan kota Lingsui dengan kekuatan mentalku 24 jam sehari, aku tetap memindainya sesekali. Aku yakin, bahkan jika ada penjinak binatang biasa di seluruh wilayah perkotaan kota Lingsui yang diparasit oleh cacing gu dari kultus iblis darah, jumlah mereka tidak akan banyak. 9 dari 10 penjinak binatang yang tiba-tiba muncul dan sekarang menjadi parasit adalah orang luar." Karena Paman Yu berbicara dengan begitu yakin, Paman Jia tidak dapat berkata apa-apa lagi. Menghadapi situasi ini, dia tahu betul bahwa tidak peduli seberapa hati-hatinya teman lamanya, mustahil untuk sepenuhnya mencegah kultus setan darah menyusup. Mengesampingkan keluhan dan ketidakberdayaan Paman Yu dan Paman Jia, di sisi lain, semua penjaga keamanan Biro Keamanan Umum Kota Lingsui telah dimobilisasi. Saat ini, mereka hanya punya satu tugas. Maksudnya, menemukan para penjinak binatang biasa yang telah terparasit, menggunakan keterampilan pemurnian untuk mengeluarkan parasit dari tubuh mereka, dan memusnahkan parasit ini.
Sedangkan untuk menemukan para pemuja yang bersembunyi dalam kegelapan, tugas itu diserahkan kepada belalang sembah mekanik yang ada di mana-mana di kota. Meski begitu, para penjaga keamanan tetap sangat sibuk. Tidak ada jalan lain. Jumlah penjinak binatang biasa yang diparasit oleh cacing gu terlalu besar. Mereka memanggil hewan peliharaan mereka dan mulai membuat kekacauan. Ledakan, hantaman, dan tangisan memenuhi kota. Ketika Mo Haikong tiba di daerah perkotaan kota Lingsui dan melihat pemandangan ini, alisnya berkerut dalam. Tanpa ragu, ia segera bertindak. Dalam beberapa lompatan, ia tiba di alun-alun rakyat di pusat kota Lingsui. Pada saat yang sama, mereka yang datang secara alami termasuk pohon tua dan api tua, yaitu pohon Fusang 9 Naga dan Master Pedang Teratai Merah. Setelah melihat sekeliling, ia memberi instruksi kepada Lao Yan, kau akan menjadi pelindungku mulai sekarang. Kau harus memastikan bahwa tindakan Lao Su selanjutnya tidak terganggu. Pak Tua Mo, jangan khawatir, dengan kehadiranku di sini, pasti tidak akan ada masalah. Pria parubaya yang berwujud manusia patuayan itu berbicara dengan suara yang kuat dan jelas. Saat dia berbicara, cahaya merah memancar dari tubuhnya, lalu seorang pendekar pedang tinggi yang mengenakan baju besi merah dan emas muncul di alun-alun pusat. Old Tianlah yang menampakkan wujud aslinya sebagai penguasa pedang teratai merah. Terungkapnya wujud aslinya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pertempuran mendatang bukanlah perkara sederhana, dan kemungkinan besar akan mengharuskan semua orang mengeluarkan seluruh kemampuannya. Melihat Lao Yan telah menampakkan wujud aslinya dan siap bertempur, Mo Haikong menoleh dan menatap pemuda itu dengan sikap lembut dan halus, layaknya seorang pria terhormat. Pria muda ini adalah manusia yang menjadi asal muasal pohon Fusang Kowloon. Pohon tua, sekarang giliranmu, kata Mo Haikong tegas, tatapannya tertuju pada pohon Fusang 9 Naga. Mendengar hal itu, pohon Fusang 9 Naga tidak berkata banyak, tetapi hanya mengangguk pelan sebagai jawaban. Saat dia mengangguk, cahaya merah keemasan samar muncul dari tubuhnya. Cahaya merah keemasan membumbung tinggi ke angkasa, semakin tinggi hingga dalam sekejap mata, telah melampaui sebagian besar bangunan di sekitarnya. Di tengah cahaya merah keemasan ini, sebuah pohon raksasa setinggi ratusan meter dengan kanopi bak payung raksasa yang menutupi langit, tiba-tiba muncul dan berakar di alun-alun rakyat kota Lingsui. Tanpa diragukan lagi, pohon Fusang 9 Naga juga menampakkan wujud aslinya. Pohon tua, gunakan skill pemurnian kuno. Melihat pohon Fusang 9 Naga telah sepenuhnya mengungkapkan wujud aslinya, Mo Haikong segera memberi perintah. Cabang-cabang pohon Kowloon Fusang bergoyang sedikit sebagai respons. Segera setelah itu, cahaya keemasan yang sangat menyilaukan tiba-tiba terpancar dari tubuhnya. Karena cahaya keemasan yang sangat menyilaukan ini terpancar dari mahkota pohon Fusang 9 Naga, dan tingginya ratusan meter, hampir seketika menerangi seluruh kota Lingsui. Jalanan, jalan raya, sekolah, rumah sakit. Seluruh area luar kota Lingsui hampir seluruhnya diselimuti oleh kabut asap. Seorang wanita bangsawan dengan wajah terdistorsi dan mengenakan gaun merah terang yang panjang, yang telah berteriak dan dengan panik mencabik-cabik dan membunuh seorang penjaga keamanan muda, tiba-tiba disambar cahaya keemasan dan jatuh ke tanah, melolong dan meronta. Penjaga keamanan muda itu memandang ke arah datangnya cahaya keemasan dan melihat pohon raksasa berwarna emas kemerahan setinggi 100 meter. Matanya dipenuhi rasa takjub. Di bawah tatapannya yang terkejut, dalam waktu sekitar 1 menit, wanita bangsawan berpakaian merah yang tergeletak di tanah sambil mengerang kesakitan berhenti melawan, dan seekor cacing berdarah sebesar ibu jari merangkak keluar dari kepalanya. Seekor cacing merah darah merayap keluar dari kepala wanita bangsawan itu. Cacing itu menggeliat dan meronta liar, dan sesaat kemudian, ia kehilangan nyawanya dan berubah menjadi genangan darah, mati tanpa keraguan. Ini sebenarnya keterampilan pemurnian dengan jangkauan yang sangat luas. Penjaga keamanan muda itu tercengang ketika melihatnya. Dia bukan satu-satunya yang terkejut. Hampir semua penjinak binatang di seluruh kota Lingsui terkejut, diikuti oleh kegembiraan. Kabar baik, kota Lingsui terselamatkan. Dengan keterampilan pemurnian yang begitu luas, ia pasti dapat menghilangkan sebagian besar parasit di kota Lingsui. Bergerak cepat dan coba usir parasit yang bersembunyi di dalam rumah juga. Cepat, kita harus cepat. Direktur Zong dari Biro Keamanan Publik juga melihat kejadian ini dan langsung meneriakkan perintah. Dia tahu betul betapa hebatnya keterampilan ini, tetapi dia juga menemukan masalahnya. Jika parasit bersembunyi di dalam gedung, mereka dapat sepenuhnya menghindari evolusi skala besar ini. Selain itu, Direktur Zong tahu betul bahwa pemurnian yang begitu besar dan berlebihan, tidak peduli seberapa kuat binatang peliharaan yang digunakan, tidak akan bisa bertahan lama. Oleh karena itu, mereka harus berpacu dengan waktu. Bab 820. Pohon Fusang 9 Naga berakar di alun-alun rakyat kota Lingsui. Ia menampakkan wujud aslinya dan melepaskan jurus pemurnian kuno yang dahsyat. Melihat ini, Paman Yu, Paman Jia, dan Li Qian semuanya menunjukkan ekspresi gembira. Keterampilan pemurnian merupakan kategori yang luas, dan secara umum, hewan peliharaan tipe kehidupan adalah yang paling mudah dipelajari dan dikuasai. Selain itu, mereka yang memiliki elemen kayu atau air juga memiliki kemungkinan tertentu untuk menguasai jenis keterampilan ini. Sebelumnya, Mo Haikong berkata bahwa dia dapat memecahkan masalah yang dihadapi, jadi Paman Yu dan yang lainnya teringat pada pohon Fusang 9 Naga yang baru saja ditingkatkan. Ternyata, tebakan mereka benar, tetapi ada satu hal yang mengejutkan mereka.
Pohon Fusang Sembilan Naga tidak hanya melepaskan keterampilan pemurnian, tetapi jangkauan keterampilannya sangat luas sehingga bahkan membalikkan pemahaman mereka. Sebelumnya aku pernah mendengar orang-orang mengatakan bahwa pohon Fusang Sembilan Naga memiliki nilai strategis yang besar, dan sekarang tampaknya memang demikian. Paman Yu mendesah sambil memandangi pohon Fusang Sembilan Naga yang memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Kita akan membutuhkan bantuan Li Qian untuk mengembangkan beberapa tanaman lagi nanti, Jia Bo menimpali. Universitas Penjinak Binatang Mizu mereka terletak di wilayah barat daya Federasi Xia Timur, di mana terdapat area hutan purba yang luas, yang lebih cocok untuk aktivitas pohon Fusang Sembilan Naga. Paman Yu tidak banyak bicara setelah mendengar kata-kata Paman Jia, tetapi tatapan matanya yang membara mengkhianati pikirannya. Qiye, kau juga harus pergi membantu. Di dekat penghalang, Li Qian juga melihat pemandangan ini. Ia menoleh dan melirik Master Pedang Mimpi Buruk di sampingnya, lalu berkata, tubuh mekanik nol. 5 Guru Zero melindungi keselamatanku di sini, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Qiye adalah Master Pedang Mimpi Buruk yang baru saja menyelesaikan evolusinya. Nama sebelumnya, Master Hitam, sungguh tidak enak didengar, dan yang terpenting, sama sekali tidak cocok dengan temperamennya saat ini. Li Qian, setelah memperoleh persetujuan dari Nightmare Sword Master, tinggal mengganti namanya. Nama barunya adalah Qiye. Mendengar ini, Qiye mengangguk tanpa ragu dan kemudian menggunakan susunan teleportasi jarak pendek untuk tiba di wilayah perkotaan kota Lingsui di sisi lain. Setibanya di pangkalan budidaya sinar matahari, Qiye tidak mengambil tindakan langsung apapun, dia bahkan tidak punya niat untuk melakukannya. Dia sebenarnya tinggal di lokasi di pangkalan budidaya matahari terik. Li Qian hanya memintanya untuk datang dan membantu, tetapi tidak memberikan instruksi spesifik tentang apa yang harus dia lakukan. Dia memutuskan untuk tinggal dan bekerja di pangkalan yang diolah dengan panas terik matahari. Dalam pandangannya, seluruh kota Lingsui sedang kacau saat ini, dan hal terpenting sekarang adalah memastikan keselamatan orang tua Li Qian. Selain dari titik ini, hal lainnya dapat diabaikan. Selain itu, Qiye tidak lupa bahwa salah satu syarat agar Li Qian membantunya menyelesaikan evolusinya adalah melindungi keselamatan orang tua Li selama 20 tahun. Sekarang setelah evolusiku selesai, saatnya untuk mulai memenuhi kontrakku. Memikirkan hal itu, tanpa ragu, ia melesat pergi. Dengan kilat, ia menghilang ke dalam bayangan tanpa jejak. Karena tujuannya adalah untuk melindungi keselamatan orang tua Li, hal pertama yang harus dilakukan adalah bersembunyi. Dalam pandangan Qiye, melindunginya secara diam-diam adalah jalan yang paling cocok untuknya. Di sisi lain, mungkin merasakan kedatangan Qiye, kelima hewan peliharaan tingkat dewa, yang tidak lagi memiliki kekhawatiran, memulai pembantaian yang dahsyat. Seperti yang dapat dilihat, setiap kali fluktuasi energi khusus dipancarkan, seorang pemuja pasti akan mati di suatu tempat di kota Lingsui pada saat berikutnya. Kota Lingsui, pinggiran barat. Di dalam gedung perkantoran, di kantor yang luas, beberapa sosok ramping berdiri dengan tenang. Nyonya, Anda sungguh tajam wawasannya dan berwawasan jauh ke depan, kata seorang wanita dewasa dan cantik berpakaian kantor, bertubuh montok, dan berwajah cantik, dengan hormat kepada wanita bergaun hitam yang berdiri di depan jendela Prancis. Wanita bergaun hitam itu tampak berusia awal 20-an. Ia tinggi, berwajah halus, dan memancarkan aura dingin dan acuh tak acuh. Menatap keluar jendela Prancis, senyum tipis tersungging di bibirnya. Orang-orang idiot dari kultus iblis darah itu, yang tahu betul bahwa itu sia-sia, tetap bersikeras meluncurkannya. Mereka benar-benar bodoh. Namun, kegilaan mereka sebenarnya hal yang baik bagi kita. Setidaknya kita bisa menguji seberapa dalam air di kota Lingsui. Kalau dipikir-pikir lagi, keputusan untuk tidak menyetujui permintaan kerja sama mereka adalah keputusan yang sangat bijaksana. 5 binatang peliharaan tingkat dewa, meskipun mereka semua dewa tingkat rendah, sudah cukup untuk menghajar mereka habis-habisan. Kali ini, operasi kultus iblis darah ditakdirkan hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Di samping wanita bergaun hitam itu, seorang wanita dewasa dan cantik memulai percakapan dan melanjutkan, Sekte Setan Darah pasti sedang putus asa. Mereka berbeda dari kita. Cacing tulang naga sangat berharga bagi mereka. Wanita bergaun hitam itu menggelengkan kepalanya acuh tak acuh setelah mendengar ini sangat berharga. Kita lihat saja nanti apakah kita punya kesempatan untuk mendapatkannya. Utusan bunga, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya wanita dewasa dan cantik itu. Mari kita lihat apakah ada cara untuk menyusup ke pangkalan budidaya Sunrise. Wanita bergaun hitam, yang juga dikenal sebagai utusan bunga, oleh si cantik dewasa, berkata dengan suara lembut, bagi kami, mereka berdua sungguh sangat berharga. Jika kita bisa menyandera keduanya, menukarnya dengan 7 atau 8 hewan peliharaan potensial tingkat legendaris seharusnya tidak menjadi masalah. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Wanita dewasa dan cantik itu mengangguk mendengar ini, kilatan kecerdikan terpancar di matanya. Waktunya tepat, pengaturan awal seharusnya bisa memainkan peran pendukung tertentu. Setelah mengatakan itu, ia tidak ragu lagi dan bersiap untuk pergi. Namun, sesaat sebelum pergi, ia tiba-tiba teringat sesuatu, ragu sejenak, lalu bertanya, utusan bunga, haruskah kita memanfaatkan kekacauan ini untuk menyelamatkan suling? Informasinya terbatas, dan itu tidak berharga. Tidak perlu mengambil risiko. Jawab wanita bergaun hitam itu tanpa ragu.
Wanita dewasa yang cantik itu mengangguk, tidak membuang waktu lagi, lalu meninggalkan kantor yang luas itu, meninggalkan wanita bergaun hitam sendirian untuk diam-diam menyaksikan pemandangan di luar jendela. Di sisi lain, di tempat Paman Yu dan Paman Jia, keduanya berdiri bahu-membahu, menyaksikan 11 binatang peliharaan legendaris membantai mangsanya. Kawanan cacing tulang naga banyak jumlahnya, tetapi kekuatan mereka terlalu besar untuk diatasi. 11 binatang peliharaan tingkat legendaris menyerbu masuk, bagaikan harimau yang memasuki kawanan domba. Pertempuran itu cepat dan menentukan, seperti memanen gandum. Cukup sekian, orang-orang besar akan segera keluar, kata Paman Yu dengan tenang, sambil memandang sungai Blackwater dan rawa lumpur hitam yang tak jauh dari sana. Ide menggunakan segerombolan serangga untuk melawan kita hanyalah khayalan, kata Jabber. Saat mereka selesai berbicara, gundukan lumpur besar tiba-tiba muncul dari lokasi rawa lumpur hitam. Aura yang ganas dan mengamuk terpancar darinya. Bersambung.